Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Himara Podcastnya Mandua. Bersama saya Konita Nazulawiyah. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau Bapak Dr. Haji Soekarno MM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi ya. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Kabarnya baik, sehat setelah beberapa aktivitas baru alhamdulillah. Baik, bisa diceritakan sedikit Bapak terkait profil Bapak sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Kebumen? Ya. Silakan. Saya lahir di Kabupaten Pati pada tanggal 5 Februari tahun 1969. Kalau pendidikan, saya memulai dari sekolah dasar, kemudian madrasah sanawiyah, kemudian di PGAN Kudus, kemudian S1 saya di UIN Walisongo Semarang, kemudian S2 saya di Jogja, di Indonesia, yang terakhir S3-nya di UIN Raden Mas Said Solo. Kalau dilihat dari karir saya pekerjaan, itu memulai dari PNS di Kabupaten Banjarnegara dari 95, kemudian 2018 jadi kepala kantor di GAL, kemudian Kabupaten Karya, kemudian 2022 geser ke Kabupaten Pekalongan, dan sejak 1 Mei 2023 sampai dengan sekarang di Kabupaten Kebumen. Berarti sudah 2 tahun Sudah 2 tahun lebih sedikit. Bagaimana pandangan Bapak terhadap Kabupaten Kebumen yang membedakan dengan kabupaten-kabupaten lain, Bapak? Kabupaten Kebumen kalau dilihat dari penduduk, ya saya pikir hampir sama dengan kabupaten-kabupaten yang saya pernah bertugas, alias itu di atas mungkin angkanya penduduknya 100 juta. Tetapi kalau dilihat dari keberagamaan masyarakat, ya termasuk Kabupaten Kebumen itu termasuk kabupaten yang religius, ya kan. Hanya saja memang daerahnya kebanyakan itu di pantai, jadi kesannya itu panas. Dan pantainya memang pantai Kebumen itu kan terkenal indah kan itu kan, karena di sana itu barangkali yang ada mitos, ada mak lampir atau apa gitu. Kebanyakan kan di pantai-pantai kayak ini. Baik, jadi pandangannya pada Kabupaten Kebumen itu kabupaten yang beragam. Ya beragam, termasuk kalau masyarakatnya itu ya religius, karena di sana itu juga keberagamaan, termasuk lembaga-lembaga ormas-ormas keagamaan dan masyarakatnya itu masyarakat yang beragam. Baik, pada hari ini di Bandung Kebumen ada kegiatan Watsama ya, masa taruh siswa madrasah. Di Bandung Kebumen, pandangan Bapak bagaimana kegiatan Watsama di Bandung Kebumen ini berjalan dengan baik atau bagaimana nih Pak? Kalau saya melihat Watsama masa ta'aruf siswa madrasah yang ada di Mandua ini, saya pikir sudah berjalan bagus sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan dari Dirjen Pendis. 434 siswa itu bukanlah jumlah yang sedikit, dan saya pikir ini butuh pengelolaan yang maksimal. Kalau saya lihat Watsama ini kan tujuannya bagaimana memperkenalkan siswa kepada lingkungan madrasah. Terus yang kedua, bagaimana menjadikan Watsama ini sebagai motivasi bahwa dia itu komitmen alias cinta kepada madrasah itu dulu. Di samping itu moderasi beragama itu juga toleransi itu dimunculkan dalam Watsama, dan yang terpenting itu adalah bagaimana membina lingkungan itu yang rapi, yang indah, yang bersih di
Man 2. Dan saya lihat kegiatannya itu kan ada yang di lapangan dan ada yang kaitannya orientasi yang ada di ruangan. Yang pada akhirnya nanti siswa itu mengetahui bagaimanakah lingkungan, termasuk bagaimana dia itu belajar di Man 2 Kabupaten Kebumen. Dan saya lihat memang semuanya sudah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur dan juga terkait dengan juknis yang diberikan oleh dari Dirjen Teknis. Baik, berarti sudah sesuai dengan petunjuk yang dari dari juknis Kementerian Agama dari pusat ya. Baik. Terkait kegiatan-kegiatan, menurut Bapak apa kegiatan yang akan menunjang pengenalan lingkungan madrasah di Man 2 Kebumen ini yang sangat efektif? Itu yang mana Bapak? Kegiatan dalam ruangan atau yang di luar? Saya pikir keduanya hampir imbang, tapi memang harus kegiatan itu harus dua sisi. Di samping itu kaitannya dengan akademiknya yang ada di dalam ruangan, tapi yang tidak kalah pentingnya bagaimana kaitannya dengan ekstrakurikulernya, bagaimana dengan prestasi-prestasi itu harus dimulai dari sekarang saat masuk, kemudian bagaimana menanamkan kepada siswa, dan pada akhirnya Man 2 ini bagaimana bahasanya sekarang itu madrasah itu mendunia, kan gitu kan, akhirnya berprestasi dan prestasi itu banyak dimunculkan dari siswa-siswi Man 2. Baik, selanjutnya adanya kegiatan macam ini tentunya berdampak baik dan berdampak positif bagi siswa-siswanya ya Pak. Selanjutnya, bagaimana harapan Bapak dengan adanya Matsama di sekolah-sekolah, termasuknya salah satunya adalah 62 Kebumen, itu bagaimana Pak harapannya? Bisa tolong dijelaskan? Harapan saya dengan adanya Matsama ini, mestinya Matsama ini sebagai sarana untuk mengenalkan lingkungan madrasah, kemudian bagaimana nanti kegiatan itu dilaksanakan di madrasah terkait dengan pelajarannya, terkait dengan kurikulumnya, kaitannya dengan ekstrakurikulernya, kemudian terkait dengan capaian-capaian prestasi yang akan datang. Dan saya juga berharap Matsama ini tidak seperti pertelonjoan. Artinya jangan sampai Matsama ini keluar dari relnya, akhirnya ada laporan dari siswanya, ada itu laporan dari pihak masyarakat, orang tua atau lembaga yang lain bahwa Matsama ini tidak sesuai dengan prosedur. Tapi insya Allah saya lihat di Man 2 ini Matsama itu sesuai dengan prosedur. Bahkan dikenalkan juga kalau bahasanya istilah pejabat itu retret ya. Kalau kita ya ada baris berbaris, ada kaitannya bela negara, ada kaitannya dengan disiplin dan seterusnya, sehingga antara IQ kita, akal kita dengan visi kita itu imbang. Ya harapan saya akhirnya ini ya antara mentalnya, antara fisiknya di Man 2 ini ya saya harapkan bisa maksimal. Artinya apa? Artinya siswanya itu yang pintar-pintar, pandai-pandai, tapi juga untuk ekstranya ini kaitannya dengan fisiknya ini juga bagus. Baik, itu adalah sedikit harapan ya Pak. Mungkin selanjutnya untuk kesan, bagaimana kesan Bapak terhadap Matsama di Man 2 Kebumen ini Pak? Kesan saya Matsama ini sudah berjalan dengan bagus dan saya pikir itu satu minggu nanti akan dimaksimalkan untuk kegiatan Matsama. Jadwalnya sudah tertata sedemikian rupa. Kalau pagi itu di dalam ruangan, nanti kalau di seluruh siang itu di luar ruangan. Kemudian materi-materi yang diberikan juga kaitannya dengan materi yang berkaitan dengan Matsama ini sudah diberikan sesuai dengan prosedur, dan saya lihat jadwalnya itu juga jadwal yang sudah merata. Artinya seminggu ini dilaksanakan dengan maksimal. Insya Allah kok pada akhirnya saya percaya teman-teman anak-anak ini nanti belajarnya juga maksimal, kemudian prestasinya juga dapat. Baik, mungkin selanjutnya adalah pesan ya Pak. Bagaimana pesan Bapak dengan adanya Matsama di Man 2 Kebumen ini untuk
para siswa baru Pak di Mandua Kebumen? Ya, oke. Kalau terhadap siswanya sama ini satu, bisa dimanfaatkan kegiatan dengan maksimal. Karena ini adalah pengenalan diri, pengenalan kampus, pengenalan guru, tenaga pendidik, pendidikan, sarana, prasarana, kurikulum, dan seterusnya. Hendaklah digunakan dengan maksimal. Jangan sampai nanti kita itu bahasanya itu kurang paham terhadap kegiatan, terhadap apa namanya yang terjadi di Mandua, apalagi tidak paham terhadap gurunya, tenaga pendidik dan pendidikannya. Kemudian yang kedua, dengan adanya apa namanya Matsama ini, harapan saya ya dipakai dasar bagaimana memulai untuk berprestasi. Tentu saja sekali lagi bukan akademiknya saja, tetapi non akademik nanti bisa di apa namanya di apa namanya ditingkatkan. Yang ketiga, harapan saya Matsama ini nanti juga jangan menimbulkan tanda petik kegaduhan. Artinya nanti dari pihak-pihak itu dengan adanya Matsama ini nanti ada timbul kritikan, timbul ketidakpuasan dan seterusnya. Tapi saya setelah melihat datang di MAM 2 ini dan tadi saya lihat itu pas melaksanakan tes dan itu ada di 12 ruangan, saya pikir ini adalah sarana bagaimana Matsama ini digunakan sebagai apa namanya kegiatan untuk nanti siap hari Senin yang akan datang memulai aktivitas untuk di MAM 2 Kebumen. Baik, itu tadi adalah pesan untuk siswa baru. Selanjutnya adalah pesan untuk Mandua Kebumen agar lebih berkembang, agar lebih baik untuk kedepannya. Oke, untuk Pak Kepala Madrasah, untuk keluarga besar dalam hal ini adalah pendidik dan tenaga pendidikannya termasuk orang tua. Termasuk adalah wali murid dan juga kaitannya dengan komite. Madrasah yang maju itu tidak mungkin bisa dilepaskan dari kerjasama antara kepala madrasahnya, pendidik tenaga pendidikannya, orang tuanya, orang tua wali maksudnya, dan termasuk kepada komite. Silahkan satu bersinergi kepada ketiganya itu. Yang kedua, jangan lupa membuat inovasi terobosan-terobosan terkait dengan bagaimana nanti MAN 2 ini bisa berprestasi. Yang ketiga, untuk gurunya, inovasi pembelajaran ini selalu berkembang, ikuti, dan sekarang ini kita baru akan masuk kepada kurikulum berbasis cinta. Bagaimana kurikulum 13 dan ini masuk ke kurikulum berbasis cinta, kemudian pembelajaran mendalam, pada akhirnya ini kita bisa mengikuti perkembangan zaman, dan pada akhirnya saya berharap dari MAN 2 ini akan muncul prestasi-prestasi, akan muncul apa namanya pemimpin-pemimpin yang itu muncul dari siswa-siswi MAN 2. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan penjelasan yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman sekalian yang sedang melaksanakan Matsama di Mandua Kebumen. Semoga dapat diberikan yang terbaik ke depannya. Dan terima kasih Bapak atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Terima kasih. Sekian dari saya, Konita Nazula Udyun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.